Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat dan juga pemirsa channel Syiar Banten yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan juga barokahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Baik, sahabat dan juga pemirsa channel Syiar Banten, rahimakumullah, pada pagi hari ini, pada malam hari ini, itu hari Jumat tanggal 6 Februari 2026, bertepatan dengan 18 Syaban 1447 Hijriah. Kembali Syiar Banten menampilkan sebuah acara obrolan dan analisis seputar Islam atau Oasis di segmen Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi yang ke-431. Dan tema tentunya yang akan diangkat pada malam hari ini yaitu haram dan tercela mendukung kezoliman Amerika. Ya, dan tentu acara Oasis pada malam hari ini akan berjalan kurang lebih 1 jam ke depan dari mulai pukul 20.00 sampai pukul 21.00 malam nanti. Dan tentunya telah hadir di tengah-tengah kita satu narasumber yang sudah diundang ke studio channel Syiar Banten. Beliau adalah Mukarram Al-Ustadz Gus Amri dan beliau adalah sebagai mudir dari Pondok Pesantren Rodatul Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, syukur dan kasihan atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, Gus Amri pada malam. Baik, tentunya untuk tema tadi sudah disampaikan ya, haram dan tercela mendukung kezoliman Amerika. Hal ini merujuk kepada sepak terjang daripada negeri Paman Sam ya, Amerika Serikat, yang tentu sangat meresahkan negara-negara yang ada di dunia ya, terutama di Timur Tengah dan juga negara-negara di Amerika Latin juga terkena ya imbasnya daripada kezoliman Amerika ini, wabil khusus tentunya Donald Trump. Nah, kita akan bahas secara lebih mendalam lagi oleh narasumber kita Gus Amri. Dan tentu sebelum kita nanti akan ada diskusi ya dengan beliau untuk memperdalam materi, tapi kita akan berikan kesempatan dulu kepada beliau kurang lebih 20 menit atau 5 ya untuk menyampaikan kata pengantarnya. Dan kepada beliau Gus Amri, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wa billah wa mailallah wa alallah wa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihul lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu kafirina awliya min dunil mu'minina aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Pada malam ini kita masih diberi kesempatan ya Allah untuk menjalankan aktivitas yang insya Allah selalu terikat dan dalam bingkai syariat Allah. Semoga semua para pemirsa selalu berikan istiqomah dalam melaksanakan kewajiban menjalankan syariatnya Allah sehingga tidak ada kendala dan selalu diberikan kesehatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita ya,
habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang sampai saat ini insyaallah semoga diberikan harapan menjadi umat Nabi Muhammad yang insyaallah mendapatkan syafaatil udma fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, para pemirsa yang dimuliakan Allah, tepatnya ketika kekuasaan yang diberikan kepada umat Islam itu dicabut dan diruntuhkan oleh para orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu runtuhnya Daulah Khilafah 1924, itu merupakan salah satu malapetaka umat Islam yang ini menjadi umul jarain. Ketika kekuasaan Islam itu tidak ada, maka umat Islam tidak ada yang melindungi. Umat Islam terpecah menjadi 50 lebih negara dan mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin muslim yang itu bagian dari Antek Barat. Sehingga umat Islam ini tidak diatur ataupun tidak dipimpin oleh satu kepemimpinan. Dan dari sinilah berlanjut dengan malapetaka yang lainnya, diantaranya adalah tanah suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa atau Palestina, itu direbut oleh Yahudi laknatullah alaih. Dari sini juga kemudian banyak bencana-bencana ataupun malapetaka yang lain. Jadi umat Islam ini diatur oleh orang-orang kafir dan kekuasaannya itu tidak diberikan kepada umat Islam. Walaupun pemimpinnya adalah orang Islam. Karena sesungguhnya pemimpin di negeri-negeri muslim itu bukan menjadi pemimpin bagi umat Islam. Mereka hanya sebagai kepanjang tanganan dari orang-orang kafir, negara-negara adidaya, ya, termasuk di sini adalah Amerika, gitu. Dan umat Islam secara keseluruhan tanpa disadari mereka sedang tidak menjalankan sesuai apa yang diperintahkan Allah. Kalau di ayat atas firman Allah yang lainnya, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang zalim, ya. Orang-orang zalim ini orang yang sedang tidak melaksanakan hukum Islam, hukum yang telah Allah turunkan. Bahkan para ulama mengatakan ada kalimah bima atau ma ini bukan hanya dengan apa, tapi dengan semua yang Allah turunkan. Jadi boro-boro umat Islam ini menjalankan secara keseluruhannya, gitu kan? Karena tidak ada yang melindungi atau yang menjalankan, yang mengemban syariat ini, yaitu berupa institusi. Maka dari sinilah kemudian umat Islam itu ya sedang tidak baik-baik saja, gitu. Jadi satu sisi umat Islam dia ada yang merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, gitu kan.
Akan tetapi banyak sekali umat Islam yang bermaksiat. Yang lebih berbahayanya lagi bukan hanya mereka tidak menjalankan syariat Islam, tapi kekuasaan yang seharusnya diyakini oleh seorang muslim bahwa janji Allah terkait kekuasaan, janji Allah diberikan kepada orang yang beriman, yaitu berupa kekuasaan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi. Luar biasa gitu. Bahwa Allah bersumpah dengan janjinya, ya kan, itu akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh. Begitu. Nah, ini tidak ada di benak kaum muslimin bahwa sesungguhnya mereka ini sudah ingkar terhadap janji Allah itu. Gitu. Maka kondisinya seperti ini ya. Jadi malah umat Islam ini berlindung gitu kan, berlindung di ketiak orang-orang kafir begitu. Menjadi bagian tangannya gitu kan, kepanjang tanganannya orang-orang kafir atau kekuasaan kafir untuk mendapatkan manfaat bagi mereka gitu. Ya, termasuk menguasai negeri kita ini gitu. Ya. Mulai dari sumber daya alamnya kan begitu kan, kemudian ekonominya gitu kan. Banyak hal gitu kan. Maka wajar umat Islam pada saat ini ditimpa musibah yang luar biasa. Musibah yang terbesar itu adalah sesungguhnya adalah tidak diterapkannya hukum Allah gitu kan. Bima anzalallah, malam yahkum bima anzalallah, faulaika humul dzalimun. Kalau di ayat yang lain, malam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Jadi Allah ini menyapa gitu kan kepada orang-orang yang beriman gitu kan sesungguhnya. Ya, di ayat surah An-Nisa 144 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lattatakhidu katanya. Kafirina gitu kan, auliya gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya Allah ini menyapa kepada orang-orang yang beriman begitu. Janganlah kalian mengambil ataupun menjadikan orang-orang kafir menjadi seorang atau yang membela, ya, berwala gitu kan. Jadi umat Islam bukannya berwala kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka berwala kepada orang-orang kafir. Dan ini menjadi bukti. Apakah ini kemudian akan menjadi bukti bagi Allah? Ya. Mereka orang-orang yang beriman tapi dia berwala kepada orang-orang kafir, Allah untuk memberikan ganjaran ataupun menghukum bahkan mengazab pada orang-orang yang tidak berwala kepada Allah tapi berwalanya kepada orang-orang kafir begitu. Ya, kalau yang sekarang lagi tren itu kan umat Islam malah mendukung begitu, mendukung Amerika gitu kan. Alasannya ingin melakukan perdamaian di Palestina. Gitu. Ya, kalau Al-Fakir memberikan tamsil itu seperti ini. Jadi anggaplah ada dia seorang penjahat ulung gitu kan. Berbuat zalim, dia semua perbuatan dosa dilakukan ya, membakar rumah kita gitu kan. Bahkan isinya dirampok. Ya. Lalu dia mengatakan, udah biar saya aja yang menjaga begitu kan, supaya rumah ini terjaga gitu kan. Nah, ini orang Amerika ini sesungguhnya adalah penjahat besar begitu kan. Jadi yang melakukan kezaliman ya, terhadap umat Islam gitu kan. Jadi sepak terjang Amerika ini luar biasa kan. Nggak bisa dihapuskan gitu.
Nah, cuma bagi mereka yang tidak paham, sesungguhnya itu menjadi apa ya, pelindung begitu kan. Amerika ini sejarahnya luar biasa, berdarah-darah begitu kan. Ketika menguasai Filipina, itu tahun 1898. Nah, itu pembantaian terhadap rakyat, sampai anak-anak kecil dan yang lainnya. Kemudian Haiti, ya, itu kurang lebih 20 tahun. Ya. Kemudian penguasaan di Afghanistan, itu 20 tahun. Sudah berapa nyawa manusia yang dirusak atau bahkan dibunuh oleh mereka. Begitu. Termasuk kejahatan besar yang dilakukan oleh Amerika itu ketika melempar bom atom kepada di Hiroshima dan Nagasaki. Itu korbannya luar biasa, lebih dari 300.000 nyawa begitu kan. Nah, kalau sudah jelas bahwa Amerika ini adalah pelaku kejahatan yang luar biasa begitu, lalu apakah masih ada alasan begitu kan? Ada alasan kemudian kita berteman dengan mereka begitu kan? Itu secara langsung ya, secara mubasyirah Amerika sudah menjajah ataupun menindas gitu. Jadi kejahatannya sudah luar biasa, nggak bisa terhapuskan begitu kan. Gitu. Lah, yang secara tidak langsung ya, ghairu mubasyirah, Amerika itu menjadikan antek-anteknya itu juga untuk apa, membumi hanguskan tanah Palestina begitu kan. Amerika punya antek ya di wilayah Jazirah Arab. Para penguasa-penguasa Arab itu mereka tidak membantu kaum muslimin di Palestina. Gitu. Nah, apakah kemudian ini kita punya alasan begitu kan? Menjadi alasan apa bahkan kemudian menghapuskan dosa Amerika itu yang sesungguhnya dosanya tidak bisa dihapuskan begitu. Iya. Gitu. Nah, jadi begitu Ustaz. Jadi Iya. Sesungguhnya kita bagi umat Islam atau seorang mukmin itu haram hukumnya gitu. Menjadikan orang-orang kafir khususnya adalah Amerika menjadi teman sekaligus sebagai pelindung gitu. Jadi haramnya mutlak gitu kan. Kalau di apa namanya, kalau dalam hukum fikih itu ada najis mughaladah, itu paling besar. Ini nggak ada lagi gitu. Nah, gitu. Jadi haram berteman dengan Amerika itu hukumnya bisa jadi keharamannya lebih dari itu. Gitu. Iya. Gitu, Ustaz. Syukran. Ya, syukur kasiron ya kepada Ustaz Amri yang tadi sudah menyampaikan seputar tentang Amerika nih ya. Ini tertuju, memang judulnya tertuju kepada Amerika ini. Haram dan tercela mendukung kezaliman Amerika gitu ya. Padahal kan di sini juga sudah sering juga ya diopinikan ya bahwa Amerika itu kan sebagai penjaga HAM dan demokrasi ya. Amerika sebagai penjaga HAM dan demokrasi. Yeah. Nah, tentu di sini kan kita mengacu kepada judul ini, mendukung itu dalam hal mendukung apa nih Ustaz? Seputar tentang negara-negara yang ada di dunia ya. Mendukungnya itu mungkin mendukung sekarang yang lagi rame-ramenya aja, mungkin apa itu kira-kira ya. Yang sekarang mulai viral gitu ya, dan juga dimuat di media cetak, media televisi gitu ya, tentang masalah sepak terjangnya Amerika gitu, dan keterkaitan dengan misalnya Indonesia mendukung gitu ya. Bagaimana nih kita menyikapi hal seperti itu tentang dukungan terhadap Amerika, yang tentunya kemarin itu ya ada suara juga dari negeri kita, mungkin karena itu untuk kita berada di posisi membantu Palestina ya. Kita berada posisi membantu Palestina. Jadi memang ada narasinya, memang kalau kita tidak masuk otomatis nanti malah Palestina tidak ada yang membantu gitu. Nah, di badan itu ya. Itu kan ada badan itu kalau nggak salah BOP itu ya. Board of Peace itu ya. Dan itu mungkin alasannya itu ya. Alasannya. Jadi
kalau tidak masuk ya negeri-negeri Islam itu negeri-negeri Muslim, nanti malah dukungan terhadap kemerdekaan Palestina ya dalam hal ini Gaza itu mungkin bisa berpeluang kecil nih Ustaz. Iya. Berpeluang kecil. Bagaimana kalau ada narasi seperti itu? Ya itu kalau Fakir sebenarnya ada semacam lelucon aja Amerika, lelucon Ya. Amerika ya kan. Kalau yang sekarang viral itu adalah BOP atau Board Office ya. Hmm, Jadi lembaga perdamaian yang didirikan oleh Amerika, Amerika. Donald Trump itu Iya. gitu kan. Ya sekali lagi bagi orang-orang yang beriman ya, kita sebagai orang yang mukmin ya, yang beriman ya, kita harus kembali pahami tentang Hmm, ketauhidan kita, syahadat kita. Ya. Jadi harus kita tajdidul iman. Ya kan? Jadi konsekuensi kita bersyahadat itu adalah kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan Iya. cinta kepada saudara kita. Sudah. Gitu. Nah ini kemudian negeri kita ataupun saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa mendukung dengan berdirinya BOP itu yang didirikan oleh Donald Trump, yaitu sungguhnya sudah menyakiti Allah dan Rasulnya dan saudara kita di Palestina begitu kan. Bahkan menyumbang berapa itu 15 triliun ya? 16,9, hampir 17 ini. Atau ya kebayang bahwa saudara-saudara kita di Sumatera yang kemarin kena musibah itu sampai saat ini belum terrecovery gitu kan, belum pulih begitu kan. Rumahnya yang hilang gitu kan. Nah ini kan sesungguhnya adalah dukungan yang Allah sendiri mengharamkan begitu kan. Jadi alwala itu cinta, mencintai kepada Allah dan Rasulnya dan kepada saudaranya yang muslim begitu kan. Maksudnya apa BOP didirikan itu kan begitu. Ya nggak jauh berbeda itu tadi. Jadi anggaplah orang preman ataupun dia pelaku kemaksiatan, saudara kita dipukulin ya sampai babak belur, bahkan mungkin istrinya diperkosa ya gitu kan. Lalu ada yang ingin membela tapi dilarang. Justru pelaku yang melakukan kejahatan itu mengatakan udah biar saya aja yang melindunginya gitu kan. Kamu nggak usah, kamu dukung saya aja perbuatan saya ini gitu kan. Gitu. Jadi jejak kezoliman Amerika itu nggak bisa dihapuskan begitu. Nah, ini juga yang mungkin untuk generasi sekarang mungkin kurang paham gitu. Cobalah lihat sejarah keburukan Amerika begitu kan. Gitu. Ya sampai saat ini Amerika itu selalu menancapkan dominasinya di negeri-negeri Muslim gitu kan. Dan di situ kan ngambil manfaat gitu kan. Walaupun apa betul atau tidak, ada tadi itu ketika Indonesia ingin bergabung dalam lembaga yang didirikan oleh Donald Trump itu, apalagi dengan memberikan atau membayar 16 triliun lebih itu juga ada syaratnya gitu kan. Kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi apa betul gitu kan. Ya contohnya misalnya menghilangkan logo halal. Sampai ke situ ya. Nah, itu bisa jadi ada yang lain gitu, banyak gitu kan. Banyak poin-poin yang lain. Banyak poin-poin gitu, bahaya. Nah, ketika kita malah mendukung mereka ya, berarti sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan saudara kita begitu. Ini kan seruannya atau sapaannya kepada orang yang beriman. Ya sesungguhnya mereka para pemimpin Muslim dia punya masih iman ya, masih punya. Kemudian dinasehati. Kita nasihati bahwa sesungguhnya ketika kecintaan kita diberikan kepada orang-orang kafir, ya, lalu kita malah mengabaikan kecintaannya kepada selain umat Islam gitu kan. Jadi saudara kita tidak cinta kepada saudara kita di Palestina gitu kan. Gitu. Ya kan sesungguhnya real gitu kan. Dan negara kafir adidaya itu
akan terus menjajah kaum muslimin, ya, sampai kemudian umat Islam ini tunduk, termasuk milahnya, ya kan, termasuk pahamnya, akidahnya mereka belok begitu kan. Iya. Jadi kedoknya Islam, tapi pemikirannya kafir gitu. Kafir, ya. Jadi soleh sekuler. Jadi kalau dalam Islam itu ya pemisahan antara agama dengan kehidupan adalah fasrudin anil haya. Begitu. Jadi banyak umat Islam ini perbuatan ubudiyahnya luar biasa, sholat rajin ke masjid gitu kan. Akan tetapi pemikiran, cara pandangnya mengitu orang-orang kafir, gitu kan. Apalagi sampai di alasan kita bergabung dalam BOP itu sama saja dengan perjanjian Hudaybiyah. Dari mana gitu? Dalilnya gitu nggak jelas gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau mengacu menyamakan dengan Hudaybiyah mungkin menurut mereka hampir mirip gitu kali ya. Soalnya di Hudaybiyah juga kan itu ada poin-poin yang sepertinya menguntungkan orang kafir gitu ya. Ada kan? Ada yang poin-poinnya seperti itu padahal itu hanya triknya aja sebenarnya, taktiknya Rasulullah pada saat itu. Nah, ini kan waktu sebelumnya juga itu termasuk heboh juga ya di kalangan para alimin ulama dan juga ormas-ormas Islam itu kan banyak yang berpendapat juga bahwa ini disayangkan katanya. Indonesia bergabung di BOP ya, mendukung Amerika. Sangat disayangkan. Ini pada vokal semua tuh para alimin ulama dan ormas. Tapi kemarin itu kalau nggak salah kan pernah dikumpulkan itu ya. Pernah dikumpulkan itu ormas dan juga para alimin ulama dikumpulkan, dan setelah selesai itu justru malah kami mendukung katanya terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya. Nah, ini ada pencerahan seputar apa gitu, jadi setuju gitu ya. Jadi mendukung ya. Apakah memang mereka mempunyai alasan juga mungkin ya, para alimin ulama dan ormas juga mempunyai alasan? Mungkin justru kalau kita tidak mendukung malah mereka jadi semena-mena, mungkin bisa jadi begitu kali. Itunya pendapatnya. Dikhawatirkan terhadap Palestina. Itu bisa jadi ada pendapat seperti itu, Ustaz. Bagaimana itu? Ya wajar gitu kan. Dan Fakir menganggap itu adalah sifat kemunafikan. Iya. Gitu. Jadi Allah itu kan sudah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah gitu kan. Innalladzina kafaru ya, innalladzina kafaruna bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu percuma ketika dinasehati gitu. Iya. Gitu. Jadi walaupun kita anggap bahwa kita hadir di situ sebagai untuk jembatan gitu. Iya. Sesungguhnya itu percuma gitu. Gitu. Jadi innalladzina kafaru anzarat astagfirullah. Jadi bahwa orang-orang kafir itu mau dinasehatin apapun gitu, ataupun mau cara kita seperti apa untuk meluruskan itu, bagi mereka itu adalah sia-sia. Gitu. Kemudian sifat orang-orang munafik itu memang seperti itu. Jadi ada orang kafir, kemudian orang-orang munafik gitu kan. Nah, orang-orang munafik itu ya secara secara zohirnya Islam, tapi justru amaliyahnya itu tidak menunjukkan keislaman. Gitu. Ya. Yang melakukan kerusakan di bumi kita ini juga banyak orang Islam gitu kan. Maka muncullah musibah gitu kan. Musibah banjir, longsor gitu kan. Seperti itu. Jadi Allah mengabadikan dalam Quran itu kan. Jadi wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
bagi mereka itu katanya, kata orang-orang munafik itu, ini sebagai jalan terbaik gitu kan, Iya. bergabung gitu Iya. kan. Tapi sesungguhnya kata Allah, janganlah melakukan perbuatan kerusakan itu, sesungguhnya merusak akidah, begitu kan. Kemudian ya khususnya adalah merusak akidah. Jadi kecintaan kita bukan kecintaan kepada Allah, tapi malah kepada mereka, orang-orang kafir. Jadi realnya apa kemudian Palestina itu diberikan solusi gitu kan, bagi mereka. Sampai saat ini ya, orang Yahudi malah tetap terus melakukan kerusakan dan pembunuhan pada orang-orang atau saudara kita di Palestina. Iya. Iya, mungkin itu ya. Jadi serba salah juga mungkin ya untuk negara-negara Muslim, ya juga banyak juga yang bergabung sebenarnya ya di BOP ini, di Board of Peace ini, ya karena memang ajakan daripada Donald Trump untuk pembentukan itu, dan juga memang nggak sedikit juga itu ya, dananya ya yang harus masuk gitu ya, yang masuk kita aja dapat kalau nggak salah 16,9 gitu ya, masuk dana 16,9 triliun gitu ya, itu duitnya banyak banget gitu ya. Kalau dipakai buat membangun ya di kita gitu kan, seperti itu. Iya, selesai. Cuman itu memang ada semacam sanksi kan kalau nggak salah ya. Jadi kita anggap yang namanya Amerika itu memang disebutnya kalau para pengamat itu kan polisi dunia gitu ya. Jadi polisi dunia itu seolah-olah mengatur dunia gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau Anda yang tidak mau bergabung, maka akan memberikan sanksi 200% ya, impor barang kan. Ya ini ya sekarang begitu ya, 200% impor barang. Jadi waduh, ini kalau dari sisi ekonomi bisa jadi membangkrutkan sebuah negara, bisa jadi ya. Yang tadinya kan seperti Indonesia kan paling juga kalau dulu sekitar 6%, 10% paling tinggi kan masuk itu, sehingga memang barang-barang dari kita itu diekspor ke Amerika ya kompetitif gitu kan di sana. Harganya masih cukup murah gitu ya. Nah, tapi kalau sudah 200%, nah ini repot nih kayaknya ya. Jadi ini mengacu kepada sanksi ekonomi gitu ya. Kalau sekarang sih sebenarnya mah untuk menjatuhkan sebuah negara, membangkrutkan sebuah negara itu memang kalau dulu kan lewat perang ya, biayanya besar. Kalau sekarang itu hanya dengan sanksi aja itu udah kolep itu. Nah ini terkait dengan sanksi ini bagaimana saja? Jadi mungkin negeri kita ya serba salah juga, nggak diambil ini sanksinya cukup besar gitu ya. Banyak negara-negara lain yang tidak ikut juga di BOP ini, dan itu benar-benar mendapatkan sanksi 200%. Nah ini mungkin menjadi apa, bahan pertimbangan kali buat negeri kita ini, bagaimana nih Ustaz? Bisa. Jadi tadi itu kan karena pemimpin negeri-negeri muslim ini adalah bagian dari rencana global. Iya. Maka otomatis mereka akan mengikuti tuannya. Iya. Ya. Orang-orang para kapitalis itu kan mengambil manfaat ataupun keuntungan dengan adanya dominasi ya. Iya. Dominasi ekonomi. Ini kan berkaitan dengan ekonomi sesungguhnya. Iya, menyangkut ekonomi. Ya, Amerika sendiri kan sesungguhnya sedang bangkrut begitu kan. Collapse gitu kan. Tapi ya yang namanya apa, penjahat perang gitu kan, dia selalu pede kan bahwa sebagai pemimpin dunia begitu. Amerika. Maka semua negeri muslim itu ya harus tunduk kepada mereka gitu kan. Yang tidak tunduk maka siap aja disanksi kan begitu. Dan ini luar biasa. Maka bagaimana cara untuk agar kemudian kita bisa mandiri begitu kan. Nah, di sini akan sulit ketika kita bahas bahwa negeri kita ini harus mandiri. Karena negeri kita ini satu memang sistem yang dipakainya juga sistem kapitalis ya, ekonomi liberalis gitu kan. Kemudian semua aktivitas politiknya juga mengacu kepada barat begitu kan. Bahkan untuk apa istilahnya
negeri ini bisa berjalan dengan baik, ya mereka harus dengan hutang, Iya, gitu kan. Hutang. Kalau nggak berhutang, ya dari mana begitu? iya, Karena sumber daya alam sudah dikuasai oleh mereka juga, begitu kan? Ya, termasuk pasar gitu kan. pasarnya. Nah, jadi seperti itu negeri kita ini. Hmm, Jadi itu adalah salah satu standar ganda Amerika gitu kan untuk iya, menundukkan negeri-negeri Muslim gitu iya. kan. Jadi memang itu ya, istilahnya ada semacam kekhawatiran juga mungkin dari pemimpin kita ya dengan adanya sanksi 200% itu jadi berpikir ulang lagi, wah ini mendingan diambil aja gitu ya. Ya. Mungkin seperti itu lagi ya. Dan itu juga memang ada dukungan juga nih kemarin ya dari para alim ulama, ormas Islam juga gitu ya. Kemarin ada dukungan seputar tentang masuk di BOP yang tadinya menyerang pemerintah juga tadinya ya, para alim ulama bahwa ini adalah merupakan sesuatu hal atau langkah yang salah gitu kan yang dilakukan. Karena ini menyangkut tentang nasib dari masyarakat di Palestina ya, dalam hal ini Gaza. Nah ini memang sekali lagi memang banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan itu sering ditanyakan juga gitu ya. Sering ditanyakan juga seputar tentang negeri-negeri muslim yang sebenarnya jumlahnya itu kan banyak ya. Ya kurang lebih di atas 50 ya, negara itu banyak. Nah sementara kan ya kalau misalnya kita melihat Yahudi gitu kan, cuma negara kecil ya, ataupun juga dibantu dengan negara ya Amerika ataupun juga di negara di Eropa. Nah ini sebenarnya mah banyak pertanyaan yang diulang-ulang ya, itu mengapa negeri-negeri muslim itu tidak bersatu untuk melawan hegemoni gitu ya, melawan hegemoni kapitalisme ya. Padahal kan istilahnya potensi daripada negeri-negeri muslim itu kan banyak juga yang kaya ya, misalnya Arab Saudi, Qatar gitu ya, Dubai. Dan itu sebenarnya mah banyak negara-negara kafir yang ketergantungannya itu sangat tinggi Ya, terhadap negara-negara muslim itu, Muslim. terutama dari kekayaan alam ya, Ya. sangat tinggi. Jadi kalau memang misalnya di stop aja gitu ya, sehari di stop nggak ngirim gitu. Nah ini bisa bisa ini gitu kan, bisa kolab mereka. Dan ini sebenarnya menjadi daya tawar yang tinggi sebenarnya. Tapi kenapa mereka tidak mengambil sebuah langkah yang seperti itu? Tapi kan dulu kan ada, sekarang juga masih ada mungkin kayak Oki gitu ya. Ya. Oki ada, tapi itu nggak ada gregetnya kayaknya nih Oki Ya. nih ya. Jadi misalnya untuk mengambil satu keputusan bersama bagaimana supaya stop dulu deh ekspor ini karena misalnya Israel ini tidak tidak mau berhenti untuk menggempur Palestina dalam hal ini Gaza dan dibantu dengan Amerika, kita stop ekspor gitu kan. Nah tidak ada langkah-langkah ke sana gitu. Ini bagaimana ini Ustaz? Ya, tetap akan sulit, Ustaz. Ya, Ya, karena tadi kembali bahwa semua negeri-negeri Muslim saat ini kan pemimpinnya itu iya, adalah apa istilahnya antek mereka antek. begitu ya. Walau alam mau dibilang antek atau enggak terserah. Tapi menurut saya itu antek. Karena salah satu ciri pemimpin itu atau ya pemimpin punya kekuatan itu adalah Iya, dia punya kebijakan ataupun hukum yang tidak apa istilah tidak diganggu gugat oleh pihak mm, manapun begitu. iya, Jadi kenapa saya katakan bahwa Indonesia adalah negeri gitu kan, mm, bukan negara begitu kan. Jadi negeri-negeri Muslim ini ya oke lah mereka mayoritas Muslim gitu kan. Tapi pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Islam iya, dan termasuk keamanannya gitu. Bahwa negeri Muslim itu keamanannya diamankan oleh mereka. Ya. iya, Kenapa mereka mengambil keuntungan di negeri-negeri Muslim gitu kan? iya. Negeri Muslim bisa saja menyetop minyaknya gitu kan? Iya, bisa Nah, aja. ketergantungan mereka termasuk minyak gitu Minyak kan, gitu kan. gas begitu Iya, kan, nikel termasuk di Indonesia gitu kan, iya. termasuk emas. Ya. Apalagi emas tinggi, tembaga Nah, gitu ya. Terus batu gitu. bara juga termasuk di negeri Coba. kita banyak juga ya. Nah, iya karena eh, ya pemegang kekuatan di negeri kita ini ya ketundukannya kepada mereka gitu Iya, kan. Sudah menjadi bagian apa ya?
mungkin anak asuhnya gitu. Gitu ya. Gitu. Ya, memang ya susah juga ya kalau sudah seperti itu. Jadi banyak sekali negeri-negeri muslim itu yang justru malah ada semacam ketergantungan dengan negara-negara barat. Padahal kan kekayaan alamnya di kita itu banyak gitu Ya. ya. Kekayaan alamnya banyak. Hampir semua kekayaan alam yang dibutuhkan dunia itu memang semuanya ada di negeri-negeri muslim. Nah, ini yang tentu menjadi masalah karena memang ini sebenarnya mah bisa bersatu lah untuk Iya. bangkit gitu ya. Umat Islam bisa bersatu untuk bangkit dan memang ada oki juga memang tidak apa ya, istilahnya tidak mengambil manfaat mungkin ya, oki juga tidak begitu berpengaruh gitu ya. Tidak ada pengaruhnya. Tidak begitu berpengaruh. Nah ini juga memang bisa jadi ini kan harus ada semacam dukungan, Ustaz. Harus ada semacam dukungan daripada masyarakat tentang bagaimana sih ini supaya umat Islam ini bersatu supaya maju nih gitu. Jangan sampai sekarang ini untuk membela Palestina saja itu tidak bisa gitu. Sama sekali tidak bisa. Padahal Palestina itu kan sebenarnya dikelilingi oleh negeri-negeri muslim kan. Iya. Ada apa tuh Mesir gitu kan. Nah, itu dekatlah dengan negeri-negeri muslim. Sebenarnya mah nggak jauh gitu ya. Dari Palestina banyak negeri muslim, Arab Saudi, Mesir, dan itu sangat dekat sekali. Kalau untuk membantu itu adalah ya sangat mudah gitu ya. Dan memang misalnya kalau dikatakan tadi sama Ustadz tentang pemimpinnya mungkin menjadi antek gitu kan. Tapi kan kalau memang masyarakatnya menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah, itu bisa jadi kan kalau yang namanya pemimpin kan hanya pilihan rakyat juga kan. Bisa jadi aja kan, misalnya dirubah atau bagaimana. Gitu. Yang penting di sini kan harusnya masyarakatnya memang menyadari gitu. Apakah memang selama ini memang masyarakatnya menyadari bahwa ini adalah sesuatu hal yang salah nih, kepemimpinan kita. Pemimpin kita ini salah ini. Ternyata berpihaknya kepada antek bukan kepada masyarakat. Iya. Ini Bapak udah nyampe taraf berpikir ke sana apa enggak nih masyarakat di negeri-negeri muslim itu? Ya, ini dilema juga Iya. di tengah-tengah masyarakat. Sungguhnya masyarakat ini mengharapkan perubahan. Iya. Ya kalau
Perbuatan dosa yang itu imbasnya kepada orang yang melakukan dosa dan sekaligus lingkungannya. Ya, pada yang Termasuk lain. adanya perzinahan itu. Iya. Orang yang berbuat zina Ya. itu kehitungnya 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Belakang. Gitu. Bahkan orang yang berbuat dosa dia nggak bakal selamat 40 tahun 40 hari. Berat itu ya. Iya. Hidupnya selalu sengsara begitu. Iya, iya. Ya makanya memang itu harus memang mengacu kepada itu ya, kepada Islam gitu ya. Kalau memang aturannya itu tidak Islami ya memang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya mungkin masyarakatnya juga harus diberikan edukasi dulu gitu mungkin ya supaya menyadari, wabil khusus juga kepada mungkin para alimil ulama yang menjadi corong masyarakat gitu ya. Jadi mungkin alimil ulama juga harus dibanyakin juga tuh untuk pemahaman terhadap itu gitu ya. Ya kalau sedikit bisa repot juga ya ke masyarakat ya. Bahkan apalagi kalau memang ada yang istilahnya menjegal juga repot juga ya. Ya, bukannya malah istilahnya ikut mendukung bisa jadi kan seperti itu. Baik, sahabat Oasis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu tadi kita diskusi dengan panjang lebar seputar tentang tema kita ya tentang keharaman dan tercela mendukung kezoliman Amerika ya yang tentunya ini juga berimbas pada banyak negara-negara di dunia termasuk mungkin negeri kita juga ya. Jadi ini merupakan semacam ilmu ya buat kita yang mudah-mudahan kita disadarkan ya, mudah-mudahan kita kembali mungkin kepada aturan-aturan yang sudah digariskan ya di dalam Islam. Baik, mungkin sahabat Oasis udah pukul 9 ya mungkin ya 21 lebih sedikit dan kita mungkin memberikan kesempatan kepada narasumber untuk closing statement ya, untuk sebagai penutup aja dari tema kita pada malam hari ini haram dan tercela mendukung kezaliman Amerika. Ya. Tafadhol. Jadi Al-Fakir pertama ingin mengambil ibrah dari surah Al-Baqarah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja ya. Mau nasihati ataupun diajak baik ia tetap tidak beriman ya, sesungguhnya. Kemudian surah yang lain surah An-Nisa itu kan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu kafirina awliya min dunillahil mu'minina gitu. Jadi janganlah mengambil ataupun menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung. Sesungguhnya pelindung yang sejati itu adalah Allah. Ini nasihat buat kita semua bagi orang-orang yang beriman, khususnya orang-orang muslim gitu, termasuk para ulama, mereka yang pemegang Islam gitu kan. Seharusnya mengatakan tegas bahwa orang kafir itu tidak boleh, bahkan haram hukumnya kita berteman atau berwala kepada mereka.
Apalagi sampai kita memberikan kontribusi, itu Iya, hukumnya luar biasa, itu dosa besar itu. Gitu. Dan kemudian solusi yang tepatnya itu adalah memang kita harus berjuang, berjuang berdakwah untuk menghilangkan kemungkaran itu, kemungkaran. izalatul mungkar. Bukan hanya mencegah kemungkaran terus, tapi kita harus berusaha untuk menghilangkan kemungkaran gitu. Dengan cara apa? Berdakwah untuk mewujudkan sebuah kekuatan Islam, Ya, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah yang sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Dan insya Allah itulah janji Allah. Dan ini adalah kesempatan kita. iya, Ya. Jadi amal dakwah kita insya Allah lebih mulia ketika khilafah belum tegak ketimbang khilafah sudah tegak. iya. Gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Ya, mari kita bagi sesama muslim untuk mengatakan tegas bahwa haram hukumnya, mendukung atau menjadikan orang kafir sebagai pelindung 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 bagi orang-orang yang beriman. orang-orang Gitu. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sebagai closing statement penutup dari narasumber kita, Gus Amri, yang sudah menyampaikan tentang tema kita pada malam hari ini, itu haram dan tercela untuk mendukung kezoliman Amerika ya. Syukuran kasiran kepada pemirsa yang sudah menyimak pada malam hari ini. Kurang lebih 1 jam ke depan, 1 jam ya, dari pukul 20 sampai pukul 21. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.